Apa ya tipsnya? Ya, Iya. stay at home, stay safe, ya kan? Oke. Dan jauhi penari Ghana. Selamat datang di Dola Giri Podcast. Jadi ini channel baru, sebuah inovasi baru buat kita terus memproduksi konten di tengah pandemi corona saat ini ya. Oke, Sobat Adventure, kali ini kita akan mewawancarai salah satu mantan tim kita, mantan tim Dola Giri khususnya di divisi R&D. Steven namanya, dia sekarang lagi lanjutin kuliah di Singapura dan sama nih kayak kita kena efek pandemi corona. Oke, kita langsung aja ya. Halo Steven, apa kabar? Ya, baik. Oke, gimana bro di Singapura, kena lockdown juga? Ya, gitulah. Mau Gitulah, bosan ya gitulahnya bosan. kayak gimana gitu nih, gitunya nih kayak penuh beban gitu. Di sana emang gimana kehidupannya? Suram. Ya, maksudnya di sini ya sekarang semuanya itu tempat-tempat publik umum gitu sepi, ya kan? Terus orang keluar kemana-mana juga harus pakai masker, dan ini juga baru ada beritanya kemarin. Oke. Jadi kalau orang yang mau keluar harus memakai masker. Kalau tidak nanti bisa didenda $300. Oke. Gue pengen tanya nih, ada nggak sih kebijakan dari kampus tentang mahasiswa-mahasiswanya atau pelajar-pelajarnya harus pakai ini, harus kayak gini, atau ada aturan-aturan khusus nggak dari kampus? Nggak ada sih ya kalau aturan dari kampusnya gua sih nggak ada sih yang buat aturan kayak oh lu harus begini begitu. Cuman Oke. apa yang diterapin sama kampus kita ya hampir sama dengan kampus yang lain, yaitu online kelas. Semuanya serba online. Mau kumpulin tugas, mau chat sama guru, ya kan, dan juga mau ikut contohnya kegiatan aktivitas universitas gitulah. Oke. Terus kalau misalnya kita online gitu ya, biasanya problemnya apa aja sih? Maksudnya kayak kendalanya nih tiba-tiba ada sesuatu atau ada yang nggak ngirim, nah itu biasanya gimana bro? Oke, Banu pas banget nih nanyanya nih. Soalnya kemarin barusan itu operator Starhub tuh di Singapura. Oke. Nah, kita semua rata-rata pakai Starhub. Terus tiba-tiba mesinnya ada kendala teknis gitu, ya kan? Terus gimana gitu? Ya udah loh. Nah, kita jadi akhirnya kayak gua aja nggak bisa masuk kelas gua gitu, gara-gara kan ya internetnya bermasalah gitu. Jadi kita benar-benar tertutup lah. Satu hari itu rasanya kayak manusia goa beneran. Gak bisa kemana-mana, nggak ada internet. Bayangin lah, corona plus nggak ada internet. Oke, bete banget lah ya. Terus kalau itu kan kebijakan dari kampus nih, itu kalau misalnya ada kendala kayak gitu, terus dari kampus tuh ada kayak dispensasi kah, atau ada kayak oh ya udahlah gue nanti undur jam kelasnya atau buka kelas lain seperti Oke, itu nggak? kalau soal apa namanya kayak dispensasi gitu nggak ada. Cuman untungnya gini, setiap kali kita ada ceramah gitu di kampus gitu secara online, itu semuanya ada rekaman. Rekamannya berbentuk I see, audio ya. gitu. Jadi kalau contohnya gua nggak bisa masuk gitu, ya kan. Nah, ya nanti kapan aja kalau gua ada waktunya, gua bisa akses gitu, ya kan. Dan gua bisa putar ulang lagi rekamannya gitu. Jadi nggak Nah, kalau masalah banget sih. Oke, kalau di Indonesia sendiri kan kita benar-benar sama sekali untuk aktivitas pendidikan ini ditutup ya, maksudnya di school from home. Kalau di Singapura masih ada kelas online kan, nah sama di Indo juga bikin nih kelas online, tapi mungkin berbeda dinamikanya, gitu sih. Kalau untuk di masyarakat luas nih, sekarang kita bicara yang agak jauh. Masyarakat luas sendiri dari pemerintah di Singapura untuk pelajar-pelajar ada nggak sih aturan-aturan khusus kayak gitu bro? Kayak berpergian kah atau pada saat beraktivitas atau gimana gitu? Kalau namanya aturan khusus kayak untuk pelajar atau mahasiswa-mahasiswi gitu sih nggak ada. Cuman ini lebih tepatnya aturan yang universal gitu loh. Semua orang
harus mengikuti gitu. Kayak contohnya pakai masker saat keluar. Itu semua harus ngikutin. Dari pekerja maupun bagi orang kayak saya gitu, ya kan, kayak gue lagi mau jalan-jalan gitu doang, tetap harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, ya bakal dihukum gitu, atau nggak bisa aja masuk penjara gitu. Nah, punishment-nya apa sih bro? Biasanya kalau misalnya ada yang melanggar nih, misalnya katakanlah dia nggak pakai masker terus tetap keluar. Nah itu apa hukumannya apa? Hukumannya, Biasanya. lu harus jadi kacung 10 menit. Sadis juga ya. Nggak, oke lah. Jadi hukumannya itu biasa ya berbentuk dalam kayak fine gitu. Fine itu maksudnya denda. Denda Oke. kayak biasa 300. Ada yang sampai paling tinggi waktu itu Paling tinggi berapa? hampir 1.000 atau 5.000 dolar. Wah. Ya, itu nggak tahu deh bawa apa gitu ya. Maksudnya pelanggarannya pasti udah berat banget. Contohnya main kasar gitu, tonjok orang, atau enggak melukai seseorang gitu ya, itu pasti hukumannya berat. Jadi cara sistem di Singapura itu dia udah denda dulu ya kan. Kalau ini bukan tindakan pidana, ya cuma denda doang, denda, nggak ada penjara. Cuman kalau tindakan yang pidana punya udah pasti denda plus penjara. Oh gitu ya. Berarti lebih ketat lah ya sebenarnya ya Ya kalau di sangat sana tuh ya. sangat ketat. Jadi oke, mungkin buat Steven sendiri mungkin belum tahu ya update di Jakarta saat ini. Jadi di Jakarta saat ini itu lagi ada program dari pemerintah, khususnya gubernur, itu namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita tuh kayak aturan berkendara, aturan keluar ruangan menggunakan masker, beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker, itu udah ditetapkan selama 2 hari kemarin sampai 14 hari lah ya, rentang waktunya 14 hari. Nah, kalau di Singapura kan tadi juga udah dijelasin nih, juga aturan keluar rumah harus pakai masker, melanggar kena kena Denda. sanksi lah, kena hukuman denda. Banyak nggak sih warga-warga di Singapura tuh yang masih ngeyel atau masih kena hukuman kayak gitu bro? Sepengalaman lu deh, gimana nih? Pengalaman gua ya, gimana ya, kadang kan aturan itu kan ya dibuat sama manusia ya, cuman kadang kan ya manusianya juga nggak mau ikutin gitu. Kalau secara mayoritas sih semua orang sih ikutin aturan ya kan, dan lagian juga secara logikanya ini aturan kan untuk nyawa ya kan, demi keselamatan nyawa gitu loh ya kan, dan Keselamatan orang, sekeliling betul. ya kan. Nah, jadi ya sudah patutnya ya dipatuhin gitu. Cuman ya ada aja lah, kita bilang ya. Ada aja ya. Setiap Oke, negara, jadi- di setiap tempat ada aja lah orang yang Eh, masih ngeyel gitu ya. masih ngeyel kan, sama lah di Indo juga banyak beberapa kasus, bahkan sempat viral juga kemarin di Instagram. Oke. Itu ada orang yang marah-marah ditegur ketika nggak pakai masker, terus sampai ngajak fight segala macam. Nah itu ya mungkin orang-orang yang nggak tahu ini kali Kalau ya, yang nggak sampai tahu. se-ekstrim itu sih gue sih belum pernah lihat ya kalau di Belum pernah Singapura lihat sih di ya. Singapura. Oh berarti masih tergolong aman di sana. Maksudnya di Masih sini yang melanggar ya. aturan itu seperti kayak kan keluar harus pakai masker, cuma mereka tetap aja kayak Ya. nggak usah lah, lagian cuman kesini doang gitu, cuman nggak nyampe berapa meter ya kan, ngapain gitu. Iya. Terus datang deh polisi nyamar. Nah, jadi di sono itu Jadi ada polisi yang tugasnya menyamar nih. oke, khusus buat ini sebenarnya dia itu mengawasi bukan ini. ini bukan polisi gitu. Dia itu jadi kayak semacam kayak badan pemerintahan gitu. Tapi ya tugasnya itu sebenarnya Yang untuk ngawasin lingkungan, gitu ya. menjaga Oke. lingkungan lah, kayak kebersihan, ketertiban lingkungan Hmm. gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya kayak di suatu tempat banyak banget gitu sampahnya berserakan ya kan. Ya itulah orang yang otoritasnya gitu yang punya kewajiban gitu. Tapi kalau untuk sama sosialnya gitu, sama kita-kita gitu, ya dia bisa nangkep kita. Dan dia pinter gitu. Kalau polisi kan kita tahu gitu ya kan, ada seragamnya, ada Seragamnya, badge-nya betul. gitu ya kan. Oke. Nah, kalau yang ini mereka semua berpakaian seperti kita juga gitu loh. Ya kan? Oke. Jadi kita nggak tahu Jadi gitu nggak ya bisa kan. dibedain ya. Gue pernah sekali lihat teman gue ya, lucu banget ditangkap kayak gitu.
Lu tau nggak dia Gimana, bilang gimana, apa? gimana? Dia bilang sorry gue sibuk ya kan, lu jual aja barang lu ke tempat lain gitu. Soalnya memang banyak gitu. Jadi di Singapura itu sering ada orang salesman atau SPG gitu ya kan. Jadi dia datang ke lu gitu kan. Terus dia nawarin barang gitu. Nah, temen gue pikir dia kayak mau nawarin barang gitu ya kan. Terus dia kan kayak dia lambai tangan gitu kan, lu pergi aja gitu. Terus dia langsung keluarin kartunya. Waduh, langsung. Oh. Mantap bro. Kena trap dong. Kena tembak anjir, $300 ya. Waduh. Oke, bro. Jadi ini gue ada beberapa berita nih mengenai update tentang pendidikan sih ya. Kita kan bicara tentang studi nih ya, studi di Singapura. Nah ini ada beberapa, mungkin satu berita lah ya yang kita mau highlight aja dulu. Ini tentang ada salah satu aplikasi. Ya ini ya, kita bisa sambil lihat sama-sama. Ini captionnya, sekolah di Singapura dilarang pakai aplikasi setelah ada insiden serius. Nah, ini lo tau nggak by the way berita ini? Baru tahu sih ya. Baru tahu ya. Oke, jadi gue ceritain sedikit aja nih. Jadi pas tadi kan bicara soal sekolah pakai aplikasi ya, jadi online gitu kan ya. Nah, pas lagi menjalankan sekolah sambil online ini, tiba-tiba ada salah satu mahasiswanya join di forum tersebut, tapi melakukan tindakan-tindakan seperti memaki-maki dan men-share gambar-gambar yang berbau pornografi. Oke. Ya, jadi dia jatuhnya kayak penyusup yang masuk ke forum tersebut. Di metode online tersebut. Berarti gitu. Masalahnya di keamanannya gitu ya? Yes, betul. Keamanan dari si aplikasi yang digunakan pada saat sekolah online ini. Gitu. Ini by the way di Singapura sekarang boleh tahu nggak pakai aplikasi seperti apa kalau misalnya mau mulai sekolah online atau mau materi online? Kalau kita sih nggak pakai aplikasi ini gitu. Jadi universitas kita itu dia ada aplikasinya sendiri gitu. Oke. Nih, jadi contohnya di setiap kampusnya ada aplikasi khusus? Iya ada. Kita nama aplikasinya Blackboard. Oke. Jadi dari Blackboard itu Gitu ya. kita bisa akses bukan cuman sekedar kayak kita punya studi aja gitu ya kan, ada kegiatan lain juga, aktivitas lain. Mungkin kan gara-gara kita lagi di Singapura itu namanya circuit breaker, itu kurang lebih semacam kayak tindakan PSBB gitu juga lah ya kan? Tapi yang lebih versi lebih ringannya. Oke. Jadi kita gara-gara itu kita kan nggak bisa ngumpul gitu loh sama teman-teman. Nah, jadi apa yang bisa kita lakuin? Kita bisa masuk aplikasi itu dan kita bisa diskusi lah, bisa chat gitu. Jadi udah disediakan aplikasi khusus ya dari pihak sekolah atau pihak kampus ya di sana. Oke. Nah, terus balik lagi nih, gue nanya, biasanya nih kalau misalnya jam online kan paling nggak seharian kan? Ya, nggak mungkin. Lu buat mengisi waktu luang itu lu gimana? Bosen nggak sih lu di karantina berapa hari? Sorry kalau boleh tahu kemarin. Oke, kalau di karantina sih enggak ya. Cuman enggak ya. Cuman ya kurang lebih sama aja lah. Ya kan nggak bisa keluar juga gitu loh. Nah, jadi ya aktivitas sehari-hari ya paling cuman main game. Main game. Ya, ini mungkin agak susah dipercaya ya. Cuman gue belajar gitu loh. Weh, bagus loh. Enggak apa-apa. Itu tips yang bagus buat soalnya kalau sekolah di 9 dari 10 orang yang gue ngomong gue belajar pada nggak percaya gitu loh. Kayaknya gimana ya? Nggak percaya ya? Mungkin muka gue bukan muka pelajar ya kayaknya. Iya. Enggak bro, tapi emang benar. Jadi banyak yang mengabaikan gue udah di rumah, ya udahlah, gue kerjanya main game, ngisi waktu luang gue. Nah, dia melupakan tugas pokoknya itu belajar sih sebenarnya kalau sebagai student, mahasiswa ya kan. Nah, terus gue pengen tanya nih, cara lo mengusir rasa bosan lo selain main game untuk aktivitas-aktivitas lain seperti apa bro?
contohnya aja deh. Selain main game Selain ya. main game, masa lu seharian main game gitu kan nggak mungkin kan? Eh, Oke. Berat ya. Oke lah ya, Santai, tapi santai. ada aktivitas lainnya juga lah. Iya. Contohnya ya, gue sering hubungin teman gue gitu loh di Indo ya kan, kayak Ah, situasi di Indo gimana sih gitu loh ya kan, kalau di Singapura tuh begini Oh, tetap begini masih update lah ya. ya kan, dan juga ya masih apa namanya, chatting lah sama ortu gitu loh ya kan, kayak di Jakarta ada berita apa aja gitu loh ya kan, terus Oke. kayak udah recover belum gitu. Nah jadinya kalau untuk namanya ngelawan bosen gitu ya, ya kita emang harus bisa tahan diri sih ya kan. Ada orang yang kalau kayak bosan maunya makan makan terus gitu ya kan. Ada orang yang bosan main game. Ada juga ya yang bosan, kalau yang gue sering lihat di sini ya, mereka itu di sini tuh terutama kayak di apa tempat tinggal gue gitu, kos gue gitu, banyak di sini orang yang punya kayak binatang peliharaan gitu loh. Nah, makanya mereka kalau tiap kali Oke. bosan ya udah mereka tinggal ke bawah gitu kan, main gitu sama binatangnya gitu. Oke. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu untuk hobinya mereka masing-masing lah ya, lebih ke itu intinya. Lebih ke apa Oke, namanya, terus- alam sih. Terus kalau misalnya di sana tuh lu tinggal di mana nih by the way? Di dalam asrama kah atau gimana? Ya kos sih bisa dibilangnya. Ngekos? Iya. Oh. Untuk fasilitas-fasilitas dari pemerintah atau dari kampus ada nggak sih khusus buat pelajar atau selama masa pandemi corona ini di Singapura ada nggak sih fasilitas-fasilitas yang lu dapat? By the way kan kita bukan orang Singapura nih, maksudnya orang Indo di sana. Nah ada nggak sih fasilitas-fasilitas khusus kayak gitu gitu? Nggak ada sih. Ya paling Nggak ada fasilitasnya ya? cuman lebih tepatnya kayak gara-gara kejadian spesial gitu loh. Ya kan. Oke, gara-gara ada corona ini ya udah kita online kelas gitu. Itu ya salah satu fiturnya aja gitu. Maksudnya kayak sesuatu yang istimewa lah ya kan. Maksudnya baru pertama Iya, kali iya, gitu iya. loh gue bisa denger dosen dari ranjang gitu loh. Ya kan. Ngapain capek-capek gitu ya kan. Kalau gue mikir, kenapa kita nggak start dari dulu aja ya nggak? Maksudnya kalau kita ke Singapura, bayangin deh ya nggak? Coba kayak berapa banyak biaya yang lu bakal hemat gitu loh. Ya kan? Iya sih. Iya. Oke, berarti dari pemerintah sendiri juga nggak memberikan fasilitas khusus ya buat pelajar. Ya nggak ada Maksudnya sih. contoh nih kayak ada harga sembako yang dimurahin atau ada Sembako namanya? dimurahin. kayak Tetep ini aja sih. misalnya lu di sana dapat akomodasi untuk nge-gym, untuk ke tempat olahraga atau gimana gitu, ada nggak? Oh, nggak ada sih, karena Nggak ada ya. ya namanya kalau pokoknya semua tempat yang tempat umum itu rata-rata sudah mulai dibatasin gitu. Jadi contohnya kayak kalau lu ke taman di sini sekarang ini nih, itu semua udah pada dipagar-pagarin atau nggak dikasih polis line. Oh, oke. Kayak jadi biar orang Oh, iya. nggak bisa berkumpul gitu di sana, ya kan, untuk mencegah Untuk banyak mencegah orang kerumunan kan ya. berkerumunan ya Oke. betul. Terus ada nggak sih di sana tuh kayak dilematik dari warganya untuk melakukan panic buying? Maksudnya kayak semua diborong-borongin sama masyarakat atau buat nyetok mereka di rumahnya, semua buat diambil-ambilin, semuanya buat di stok buat mereka sendiri. Jadi stoknya kosong, jadi kenaikan harga segala macam gitu-gitu, ada nggak bro? Gini Banu, lu harus tahu moto hidup orang Singapura ya. Kiasu kiasi. Gimana? Orang di sini tuh suka Gimana, namanya sorry? kiasu kiasi. Kiasu itu takut masalah, kiasi itu takut mati. Jadi Oke. kalau ngomong soal panic buying, semua orang ngelakuin, cuman nggak ada yang mau ngaku. Oh. Ya, kalau ditanya ya kan, lu kemana tadi lu? Ya kan, oh enggak, cuma beli makanan doang gitu loh. Nggak ada yang bilang Iya, kayak, iya, oh mau borong supermarket, nggak ada. Berarti di sana gimana nih? Kalau untuk makanan-makanan kayak buat ningkatin imunitas, kayak misalnya suplemen deh, suplemen makanan, ketersediaan di sana gimana? Oh, kalau untuk Kosong ketersediaan semua apa? barang-barang kebutuhan sih bagus. Cuman ya kadang mungkin orang panik aja ya, orang takut, dan juga ada orang yang mikirnya kayak ya nanti kalau nih penyakit ini maksudnya berlanjut gitu sampai lama gimana ya enggak. Maksudnya Iya. gua sama keluarga harus bersiap-siap dong, ya enggak.
Nah, Oke. jadi ya sebenarnya bukan kayak panic buying kayak rusuh gitu sih, enggak gitu. Cuman ya sekarang supermarket itu lebih rame aja gitu. Gara-gara Oke, lebih. kejadian inilah. Yes, betul sih. Terus sekarang lebih pribadi sedikit nih. Gimana? Lu ngerasa kangen nggak nih sama keluarga di Indo atau gimana nih? Ada nggak kiat-kiat khusus buat ngilangin rasa kangen lu sama keluarga? Sebenarnya sih kalau ngomong soal kangen sih bukan kangen sama keluarga aja sih. Gue kangen sama Indonesia. Wes, mantap, 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 mantap. Jadi tetap cinta tanah air ya? Ya, nasi Padang yang paling enak itu tetap nasi Padang Indonesia sih, bukan di Singapura sih. Iya, betul, betul. Gue setuju kalau itu. Terus apa kalau misalnya kangen sama contoh deh sama keluarga, lu biasanya ngapain nih? Ngapain aja sih yang biasanya tuh paling oke lah. Gue kalau udah kangen gue mesti kayak gini. Gitu gimana? Kalau gue kangen sih, ya maksudnya kan ya gue juga nggak bisa balik ya kan ya. Jadi ya paling ya cuma WhatsAppan aja sih, ya kan WhatsApp gitu atau nggak video call gitu. Link video call, yes. Oke. Nah kalau tadi kan masker katanya setiap orang yang keluar rumah harus pakai masker. Nah, ketersediaan di sana sendiri gimana nih harga masker, harga hand sanitizer kalau di Indo kan di Indonesia kan tinggi nih sekarang hype-nya. Nah, kalau di sana gimana? Kalau di sini, jadi itu pemerintah itu ada semacam kayak ada kebijakan gitu dari pemerintah. Jadi kalau yang ketahuan melakukan kayak menimbun gitu loh, Nimbun atau ya. menjual harga yang di atas batas kewajaran gitu, itu bisa kita laporin gitu kayak ke otoritas gitu. Oh ya? Ya kan kayak ini orang dia borong supermarket gitu ya kan, gara-gara mau jual biar lebih tinggi lagi gitu ya kan. Nah, bisa sih, cuman kalau di sini untuk ketersediaan barang-barang gitu, barang-barang kebutuhan sih sementara ini sih oke aja sih semuanya. Nggak ada yang namanya bilangnya ketersediaan udah mulai menipis atau apa gitu, karena kan juga kayaknya pemerintah sedunia itu kan udah banyak yang subsidi gitu ya kan ya, kayak contohnya yang beras lah ya kan, sembako gitu, nggak ada masalah sih. Iya, oke. Terus ini lagi nih menyangkut masalah corona di sana. Sejauh yang lo tahu di Indonesia kan tingkat kematian atas kasus corona ini kan meningkat terus ya, tinggi lah bisa dikatakan. Nah kalau di sana sendiri gimana bro? Kalau di sini tingkat infeksinya, kasusnya sih masih bertambah ya kan. Dan ini bertambahnya juga agak mengkhawatirkan sih ya kan. Kayak sekarang udah kira-kira ada 3.700-an lah. Tadi pagi gue lihat sih sekitar segitu. Jadi kalau sekarang berubah lagi ya gue nggak tahu. Cuman di sini namanya ketersediaan medisnya gitu, rumah sakitnya gitu, kesehatannya itu sangat solid banget sih. Jadi walaupun banyak yang terinfeksi, tapi yang menjadi korban dari infeksi itu nilainya sangat kecil lah. Kira-kira ada 10 orang yang meninggal gitu. Jawabannya gara-gara fasilitas medis ya. Fasilitas medis tuh yang mempengaruhi tingkat angka kematian atas kasus corona ini menurun di Singapura, atau cenderung lebih kecil lah ya ketimbang di negara-negara lain. Soalnya emang beberapa hari setelah gua update pun memang di Singapura itu pertumbuhannya melambat dan angka kematiannya menurun dibandingkan di Indonesia lah ya contohnya. Di Indonesia itu sekarang udah hampir 5.000 sekian, angka kematiannya sampai 300 sekian ya. Jadi udah lumayan banyak gitu loh. Tapi hampir berbanding terbalik juga sama yang sembuh. Yang sembuh juga udah sampai angka 300-an. Cuma masih tetap banyak yang meninggal atas kasus corona ini. Nah terus gimana nih ya? Kalau misalnya lu beraktivitas nih setiap hari, kan ada lift, lu takut nggak nih kalau di jalan-jalan umum, di tempat-tempat umum lu megang apa atau bersentuhan dengan apa? Ada gak sih parno-parno tersendiri atau ketakutan-ketakutan lo tersendiri gitu? Kadang ada aja sih ya, cuman ya gue berusaha untuk gak mikirin terlalu banyak lah ya kan. Yang penting gue udah pakai masker,
Gue udah ngambil keamanan gitu ya kan. Kita udah jaga jarak gitu loh. Oke. Jadi kalau gue udah ngelakuin itu sih, gue udah nggak ngerasa begitu takut sih. Cuman kalau kayak takut kayak, orang di samping gue mungkin kena gitu, ya mungkin aja gitu. Yeah. Ada aja sih, cuman nggak kayak takut gimana gitu loh. Nggak berani sampai Nah, terus bener-bener kalau nggak orang berani keluar. batuk gitu tiba-tiba ada orang batuk, lu gimana responnya nih? Jadi kayak, ini orang kenapa nih gitu-gitu? Ada ketakutan gitu gak sih? Kalau dia nggak pakai masker, iya gue takut banget. Kalau dia nggak pakai masker, gue takut banget. Cuman kalau dia pakai Jadi masker, selagi dia menjaga safety-nya dia juga, kita pakai safety juga, ya kita relatif lebih aman lah ya. iya. Oke. Terus tips-tips nih sekarang. Gue pengen minta tips-tips lu nih buat suruh pelajar-pelajar di Singapura, di Indonesia, ya dimanapun lah ya. Maksudnya ada nggak sih tips-tips ketika menjalani masa-masa seperti ini dan diisolasi di rumah, apa yang lu lakuin buat tetap lebih produktif dan efektif buat menunjang studi lu gitu loh. Ada nggak? Ala lu deh. Apa ya tipsnya? Ya, Iya. stay at home, stay safe, ya kan? Oke. Dan jauhi penari Ghana. Terus mungkin kalau misalnya tips-tips tadi bisa di-share lebih banyak lagi sama teman-teman di sini, jadi buat pembelajaran kita juga, buat pembelajaran teman-teman di tempat lain juga. Nah, gue pengen nanya tips tuh soal gimana caranya lu tetap di rumah. Tadi kan stay at home, stay safe. Iya. Nah, ini lu kebutuhan pangannya disuplai kah atau dari kampus tuh ada yang nganterin kah atau gimana? Enggak, kalau untuk kebutuhan makanan dan minuman gitu sih dan bahkan sekalipun belanja gitu ya. Oke. Kita di sini itu kayak ada Gojek juga gitu ya kan, ada layanan Gojek gitu. Namanya di sini ada yang namanya Foodpanda lah ya kan, ada yang namanya Grab gitu. Nah, jadi kita bisa gunain aplikasi online kayak gitu untuk kayak membeli kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan gitu ya kan, mau dari makanan lah ya kan, untuk obat-obatan juga gitu, bisa sih. Asalkan ya jangan obat preskripsi aja, kecuali obat yang butuh preskripsi dokter ya suka nggak suka kita harus ke klinik sendiri gitu. Oke. Nah itu lu belanjanya kapan nih? Kan lagi tadi katanya stay at home, terus stay safe. Nah ada nggak waktu lu? Oke, gue belanja tuh waktu jam-jam sepi atau waktu apa? Itu ada nggak? Enggak sih. Soalnya di sini gue nggak setuju sih sama orang yang kayak panic buying gitu, atau nggak hoarding gitu loh, ya kan, nimbun gitu. Maksudnya buat apa gitu loh, ya kan? Kan kita udah ada gitu. Jadi lagian kalau kita itu, maksudnya kalau barang-barang kayak gitu dibeli, itu kan ada expirednya gitu, ya kan? Sayang nggak sih kalau nggak kepake gitu loh. Buat apa kita beli kebanyakan ya nggak? Lagian kan orang lain juga butuh gitu loh, bukan kita aja gitu. Maksudnya kalau beli untuk kayak untuk menjaga, untuk jaga-jaga sih boleh gitu ya kan. Tapi ya sewajar-wajarnya lah ya. Oke. Terus kalau dari sisi ekonomi nih kita sekarang bicaranya. Dari menurut pandangan lu sendiri, dari kocek lu deh, dari segi kocek lu. Itu uang lu ketika masa pandemi ini dengan dulu nih sebelum masa ada pandemi ini, itu lebih hematan mana? Maksudnya dalam tanda kutip, lu lebih enak ngaturnya pas masa apa? Apakah sekarang lagi jadi lebih hemat karena di rumah atau lebih baik dulu ya gimana? Ya sebenarnya sih gue ngerasa ya, gue sih nggak ngerasa nggak ada bedanya sih, ya kan, namanya lu mahasiswa ya, akhir bulan tetep ya nggak. Oke. Jadi yang penting asupan lancar, ya udah tenang lah hidup lah ya kan. Ngalah. Oh ya, terus kalau misalnya ongkos kan lu kan tempat kosan lu sama kampus jauh atau deket-deketan atau gimana? Lu perlu ongkos nggak ke kampus? Lumayan jauh sih kalau kayak jauh, mau ya? pakai MRT gitu ya. Itu butuh 30 menit lah. Karena soalnya itu kayak kita beda jauhnya 10 stop gitu stasiunnya gitu. Oh, oke. Tapi ya, lumayan lah ya. Gara-gara ada online ini ya gue jadi seneng banget gitu ya kan, kayak lu nggak usah ke kampus gitu loh ya kan, yang jauh banget gitu ya kan, lu nggak usah absen lagi ya kan, enak gitu loh. Ya enggak
lu mau ambil makan, Terus berarti lu mau ambil ngapain, enak banget gila ya kan, kayak nyaman banget lah gitu. Iya. Berarti lebih hematan stay at home dong kayak iya. saat ini. Iya. Iya, setuju banget. Pasti sih ya, karena lu nggak keluarin ongkos buat naik mobil, mesti ke kampus lagi, naik MRT buat ke kampus lagi gitu kan ya. Oke, jadi penutup deh nih. Ya, ada nggak saran lo atau apa ya, kayak mungkin ya kayak tadi sih, lebih ke tips-tips saran buat anak-anak di pelajar di Indonesia, di Singapura, warga negara Indonesia yang masih di Singapura, belajar di sana, kuliah di sana, buat menghadapi masa pandemi corona saat ini. Oke, boleh nih di-share apa aja saran-saran lo, tips-tips lo, terserah. Saran gue sih ya sebaiknya sih ya kita belajar bersabar lah ya, dan juga tetap terhubung gitu ya kan, connected gitu loh, walaupun kita nggak bisa ketemu gitu ya kan, nggak bisa ketemu tatap muka secara langsung, tapi kan tetap aja ya kan, kita kan namanya manusia itu kan makhluk sosial gitu ya. Kita nggak mungkin kayak kalau kayak suruh sehari gitu ya kan, suruh sehari nggak ngomong sama orang, ya oke lah, bisa lah. Tapi coba lah bayangin kalau kayak suruh 3 hari 4 hari nggak ngomong sama orang, bisa-bisa kan ya jadi gila kan. Ya tetap sabar, tabah, menjaga komunikasi yang baik lah ya, sama temen lah, keluarga, kerabat, atau siapapun juga lah. Ketiga ya berdoalah, kita berdoa Semoga untuk yang pandemi terbaik ini lah. cepat berakhir ya. Oke. Jadi mungkin segitu dulu, Steven. Terima kasih atas waktunya, terima kasih udah mau sharing, juga, Banu. mau sharing juga sama kita, buat sama sobat-sobat Daula Giri juga. Semoga tipsnya, saran-sarannya bisa dipakai juga sama teman-teman di sini dan sama semua warga negara Indonesia yang lagi sekolah atau berkuliah di Singapura ya, tentunya, atau dimanapun lah ya. Oke. Kita akhiri video ini. Salam adventure. Ya, bye-bye. See you soon. Bye. Apa ya tipsnya ya? Stay at home, stay safe ya kan, dan jauhi penari Ghana.